Bapak ada beberapa pertanyaan Ya, dari teman-teman, Pak. Oke, monggo. Ada dari orang tua, Hmm. Bu Imam, menanyakan bagaimana cara mengecek untuk refleks Moro. Anak umur berapa ya? Bu Imam bisa open mic. Bima, monggo. Selamat malam, Bu Ima. Silakan, Ibu. Ibu, saya pengen tahu anaknya kondisinya apa, atau Mbak Dita tahu kondisinya apa? Belum tahu, Bapak. Oh, belum tahu. Atau kita sambil menunggu Bu Ima, kita ke Oh, begini. pertanyaan selanjutnya, Pak? Oh ya, Atau oke. bagaimana? Oke. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya ada Mas atau Mbak ini. Fisioterapi, Pak, dari Mbak Kayang. Pak Agung, saya punya pasien sklerotik hipokampus bilateral dengan usia 11 tahun. Sensori isu lebih banyak dibanding motorik. Bagaimana menurut Bapak intervensi fisio terhadap kasus tersebut? Karena emosinya yang labil sekali, mudah marah, dan menyerang, serta menyakiti diri. Ini dari, ya betul, serta menyakiti diri. Mohon bimbingannya, Bapak. Dari Bu Syarifah. Ya. Oke. Umurnya berapa tadi? 7 tahun ya? Bisa 11 tahun, open mic? Pak. Oh ya. Coba, ya bisa open mic aja. Saya lebih. Gimana? Sekarang yang gangguan motoriknya yang terjadi apa? Gangguan motoriknya lebih ke nggak hipotonus sih, nggak semuanya hipotonus sih, Pak. Nggak semuanya hipotonus, bahkan dia kalau untuk berlari bisa cepat, tapi kalau untuk melempar bola itu cenderungnya males gitu ya. Cuma lebih banyak dia justru ke sensori isu, karena dia alerginya banyak sekali terhadap makanan. Jadi sekarang ini hanya bisa makan kuning telur ayam kampung yang organik plus nasi. Nasi juga yang organik. Diet juga ya? Selebihnya dia nggak bakal bisa makan apa-apa karena akan langsung mutung, Kambuh gitu ya, akan muncul langsung perilaku semuanya. yang Dan itu malah bertambah gitu loh, Pak. Yang kemarin alerginya sedikit, sekarang malah tambah banyak gitu loh. Jadi kemarin habis di MRI, karena kemarin ngamuknya dahsyat, saya anjurin ke orang tuanya untuk ke dokter spesialis saraf lagi, dan benar di MRI katanya, menurut Prof di rumah sakit salah satu, bahwa ini 1001 katanya kasus ini, karena ini jatuhnya pada anak-anak gitu. Dan pengobatannya katanya mukjizat Tuhan, kan kasihan juga orang tua digituin ya, Pak ya. Tapi dia tetap percaya untuk melakukan fisioterapi gitu, walaupun ya, nah itu yang maksud saya gini, untuk menjaga dia. Jadi para terapis di sini takut dia marah gitu loh, Pak, supaya karena salah sedikitnya akan benturkan kepalanya, akan cakar gitu loh. Jadi kita kayak main aman gitu loh. Jadi seperti itu, Pak. Apakah tetap harus? Saya tetap optimis bagaimanapun menjaga gitu ya. Paling goalnya jadi harus apa gitu loh. Apakah goalnya kita hanya maintain padahal umurnya baru 11 tahun gitu ya. Terapinya berapa kali seminggu? Apanya, Pak? Terapinya berapa kali seminggu? Terapinya nyaris setiap hari, tapi 2 tempat. Kalau di saya seminggu 2 kali. Gitu. Kalau di tempat lain 3 kali, tapi 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kalau di tempat saya, dia ada remedialnya, ADL-nya, plus neuronya gitu, Pak. 1 jam ya? Enggak. Jadi kalau di tempat saya, dari jam 1 sampai jam 5, tapi itu dia ada latihan ADL, remedial, tapi di neuro dulu gitu. Sementara di tempat lain dia melakukan terapi selain itu. Gitu. Neuro sebenarnya stimulasi taktil ya biasanya yang sering terjadi, yang sering kita lakukan, yang kita nggak sadari ya, Mbak Syarifah, itu biasanya akan memunculkan awareness-nya. Jadi dia menjadi lebih terstimulasi. Nah, itu yang sering terjadi.
Ketika kita melakukan tindakan itu, maka aware-nya itu muncul sehingga membuat dia pengen ke sana, pengen ke sini, atau kadang-kadang ketika dia tidak bisa menggapai itu, dia bisa marah. Satu. Kemudian yang kedua, untuk dietnya ini penting banget ini. Usia udah 11 tahun. Iya, dia memang diet ketat, Pak. Dia memang diet ketat apa gitu? Diet ketatnya berdasarkan pemeriksaan dokter atau ikut-ikutan? Pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter. Ya? Iya, semuanya sudah dites. Tapi jebol enggak ya? Karena nggak itu yang agak susah. Itu dia, gitu. Pak. Itu dia, Pak. Nah, kalau jebol itu berat karena diet itu yang terjadi itu mesti 100% atau tidak sama sekali. Karena neurotransmitternya sangat sensitif anak-anak begitu. Dari taktil aja sangat sensitif. Saya biasanya akan melakukan kayak gitu kalau sedang baik-baiknya, saya akan memberikan tendon guard release ya. Dan myofascial release. Myofascial release penting karena myofascial release itu sangat berhubungan dengan perilaku. Karena apa? Fascia itu adalah organ endokrin, Mbak Sarifah. Iya, Pak. Jadi kalau fascianya restricted, maka hormonalnya terganggu dan perilakunya terganggu. Coba deh cek mulai dari tonus otot di leher, ya trapezius, kemudian scaleni. Saya bicara gini nggak apa-apa ya, pakai bahasa ini ya. Iya, nggak apa-apa. Trapezius, scaleni, kemudian cek di rhomboid, ya, juga cek di apa itu? Ya, erector spine-nya, cek deh. Dia kemungkinan spasme semua enggak? Dia memang spasme, Pak. Karena memang juga marah-marah juga. Jadi semuanya kayak lingkaran setan gitu loh, Pak. Ya, atasi. Kita ngambil di situ dulu, perbaiki fascianya, kemudian ada titik nyeri di sini. Di namanya apa sih di sini ya, malah sutura area frontal. Nanti dicek, dia akan ngamuk itu nanti kalau sutura area frontal di perbatasan rambut, kemudian di temporal, kemudian di parietal, tarik dari hidung ke atas, kemudian di suboccipital. Itu nyerinya luar biasa. Atas itu dulu. Ya, dia sering mukul-mukul kepala memang, Pak. Jadi kita suka kasih masas juga daerah situ. Ya. Itu akan banyak titik nyeri di situ, Mbak. Jadi sendi di suturanya itu nggak bergerak karena otaknya dia terus kerja anak itu. Tetapi suturanya, sendinya macet. Berikan tekanan di situ. Ya kadang-kadang kalau nggak kasih tekanan, kasih ini apa? Tapping di sini. Gitu ya. Ya. Kalau ditekan ngamuk, tapping aja. Dia senang. Gitu. Itu yang awal gitu. Itu nggih, Mbak Sarifah. Oke, tapi kita jangan terpengaruh. Even itu dia punya sklerotik hipokampus, ya biarkanlah begitu. Tapi kita tetap iya, kita udah nggak bisa ngubah itu ya. Iya. Kita hanya bisa stimulasi di situ. Ya kita stimulasi korteksnya aja, membentuk sinapsisnya aja. Yang itu sudah bukan wewenang kita, sudah nggak bisa juga. Kalau bicara otaknya, yang rusak tetap rusak ya. Iya. Tetap mengalami itu ya. Kita merangsang yang lain ya, Pak. Ya. Begitu? Ya, makasih banyak Pak Agung. Ya, sama-sama Mbak Sarifah.